sudah tahu apa kepentingan kita mempelajari osteologi ya, dan sudah diujikan ya, hasilnya juga kalian sudah tahu. Maka salah satu kepentingan dari osteologi itu adalah identifikasi, salah satunya adalah forensik veteriner ya. Kenapa ini penting? Beberapa waktu yang lalu kami di departemen waktu itu masih lab anatomi veteriner ya, mendapatkan kiriman 2 box aqua dari Polsek Wonokromo yang sebenarnya ini adalah apa bukan rujukan, lanjutan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo ya, Karangmenjangan, forensik Karangmenjangan. Karena dari forensik Karangmenjangan ternyata kesimpulannya adalah bukan tulang manusia. Nah, kalau bukan tulang manusia ya tentunya tulang hewan. Cuman permasalahan sekarang ini tulang apa? Ya, tulang apa? Nah, sejarahnya bahwa 2 kardus ini ditemukan di reruntuhan bangunan di sepanjang rel kereta api. Nah, di salah satu rumah kuno di rel kereta api Wonokromo, ya, dan dia itu dipocong, ya, dipocong. Ada 2 box ini dipocong gitu, kemudian dibawa ke Dr. Sutomo karena diduga waktu itu suspeknya adalah bayi. Karena kita tahu daerah area itu kan termasuk area prostitusi ya, area yang cukup terkenal gitu ya di wilayah Surabaya begitu. Dibawa ke oleh Polsek, dibawa ke Karangmenjangan, ke forensik, ternyata hasilnya adalah bukan tulang manusia. Setelah itu baru dibawa ke kami, ya. Tulangnya sudah sangat rapuh gitu ya, sudah sangat rapuh dan kami pilah-pilah ya, kami pilah-pilah dengan teramat sangat hati-hati karena apa? Dipegang pun dia prul gitu. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Gitu ya. Setelah kita pilah-pilah ya, ini bagian dari kranium. Ya, ini bagian dari tulang panjang. Ini juga tulang appendix. Ini geliginya. Dari geliginya itu kita bisa menyimpulkan ini, nak. Kursor saya kelihatan? Loh, Terlihat. kelihatan ya. Ada yang tahu kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu? Apa ini? Ini adalah carnassial dens, nak. Carnassial dens, dentis carnassial, itu miliknya siapa ya? Anjing, dok. Anjing. Ya, betul. Pinter, ya. Betul. Jadi ini adalah ciri dari carnassial dens. Ya, maka yang pertama dugaan kita arah ke sana untuk wilayah kraniumnya gitu ya. Ternyata nih ya, ini masih geliginya, ini adalah eh, tulang digitinya gitu ya, tulang digitinya ini. Dan kemudian, nah ini adalah ciri kedua khas dari anjing, yaitu keberadaan dari foramen di bagian ventral, di bagian posterior dari humerusnya anjing. Ini ada lubang. Nah, ini hanya ada pada bangsa anjing. Ya, sehingga kita menyimpulkan bahwa ini adalah tulangnya anjing. Tapi sekali lagi ini masih memerlukan penelitian lebih jauh ya, Nak ya. Masih memerlukan penelitian lebih jauh. Ini tulang anjing jenis apa? Spesiesnya apa? Jenis kelaminnya apa? Umurnya berapa? Nah, kita di kedokteran hewan masih belum ada data-data yang terkait dengan itu. Ya, monggo. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, FKH sempat diundang oleh Polsek Tuban, ya, salah satu wilayah di Tuban, terkait dengan kematian beruntun dari ternak sapi. Ya, ternyata memang ada something wrong di situ, ada sesuatu di situ. Ya, diduga diracun. Kenapa? Nah, itu nanti urusan yang lain. Bagaimana kok bisa? Nah, itu kan juga
kalian patut tahu anatominya yang normal bagaimana. Kemudian kalian juga patut tahu eh, kalau terjadi keracunan, kira-kira apa yang harus kita uji. Kalau terjadi kelainan, apa yang harus kita lihat, patologinya dan lain sebagainya. Ya, dan itu juga berangkatnya dari tulang belulang. Jadi dengan demikian, ya, pada prinsipnya kita patut tahu struktur tulang yang menyusun anggota gerak hewan. Ya, menyusun anggota gerak hewan. Itu tujuan umumnya. Tujuan khususnya susunan letak dan struktur tulang penyusun ekstremitas kranial, ya. Kemudian susunan letak struktur tulang penyusun dari ekstremitas. Saya senang kalau ada yang buka kamera ya. Rasanya saya tidak sendirian ngomong gitu. Ada yang memperhatikan gitu ya. Nih Dek Nadia, terima kasih Nadia ya. Sudah menghargai saya sebagai dosenmu gitu ya. Dibuka kameranya. Ya, kemudian yang kedua ekstremitas kaudal insya Allah minggu depan dan yang terakhir adalah komponen dari ekstremitas kranialis, persendian dari kranialis dan kaudalis insya Allah minggu terakhir. Gitu ya. Nah, karena setelah kalian kemarin, siapa Jessica mau buka webcamnya atau nggak jadi nak? Ya, ya Jessica, terima kasih Jessica, si cantik ya. Saya kemarin itu sempat curhat, bukan curhat, sempat chattingan sama kelas A, komting kelas A ya. Saya kangen sama kalian gitu ya. Di depan kelas, guyon gitu ya. Karena kemarin kan kelas A dan kelas B sudah digabung ya, waktu PAV ya, kelas saya gitu ya. Nah sekarang kelas C. Oh iya, kelas C mungkin belum pernah. Kelas C apakah sudah pernah saya ajar nak? Zoom, dokter. Sudah ya. Jadi kalian sudah, Anggi, terima kasih Anggi, dibuka webcamnya. Apa namanya? Kalian sudah terbiasa ya dengan cara saya memberitahu kalian apa? Apa? Kalau saya ngomong apa? Terlihat, terbaca, Memori. termemori. Ya, ya, Kung. Sebentar ya, Nak ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Webcam kalian jangan dimatikan. Webcam saya matikan karena Bapak minta bangun ya. Sebentar, sebentar. Sudah. Jadi, oke. Jadi kelas C pun juga sudah tahu ya. Terlihat, terbaca, termemori. Terlihat, terbaca, termemori. Apalagi ini nanti kita akan mempelajari tulang belulang penyusun anggota gerak tubuh. Ini sudah tidak mungkin lagi kalian bisa apa namanya, hanya sekedar membaca. Sama halnya dengan Anggi, tolong ambilkan saya gelas. Yang ada di benaknya Anggi apakah huruf G E L A S kan enggak, ya Anggi ya? Betul ya Anggi ya? Yang ada di benakmu itu adalah secara tidak langsung gambaran dari gelas kan gitu ya Anggi ya? Betul ya Nadia ya? Jadi eh, kita tidak, bukan G E L A S, bukan G E L A S, tapi gambaran gelas. Demikian pula dengan tulang belulang ini, nak. Kalian kemarin sudah merasakan betapa sulitnya mengingat kranium, ya kan? Neurokranium, fasial, vertebra, iya kan? Susah kan? Nah, sekarang ditambahin lagi. Ya, itu sebabnya kenapa anatomi itu tidak pernah UTS, UAS. Tidak pernah. Anggi dengan siapa, Anggi? Kamu dengan siapa? Dengan Oh, kelas C juga. Satu oh, device. satu device ya. Iya, gak apa-apa, gak masalah. Saya bahagia kalau ada seperti ini. Ya, benar, saya juga butuh butuh kalian gitu ya untuk apa namanya secara tidak langsung kebahagiaan tersendiri gitu ya ketemu dengan kalian. Saya ulangi lagi. Jadi eh, kita tahu ya betapa sulitnya mengingat frontal, mengingat temporal, gitu kan?
Habis itu mengingat mandibula, maksila dengan detil-detilnya. Mandibula ada foramen mentale, kan gitu ya. Ada ramus, ada corpus, ada prosesus. Demikian sulitnya. Belum lagi kita mengingat hyoideus gitu ya. Nanti di semester 2 itu semua ya, apa namanya, tulang kranial plus otot-otot yang ada di situ, plus saraf, plus pembuluh darah, plus kelenjar-kelenjarnya harus kalian kuasai di semester 2. Nah, kalau semester 1 ini kalian miss gitu ya, hilang, bagaimana kalian bisa menguasai nanti di semester 2? Demikian pula sekarang osa appendicularis. Ya, bersyukur kalian saya yang bimbing kalian karena apa? Karena untuk appendicularis itu yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah ini adalah saya. Ya, mulai dari pengadaan materi pengajaran hingga apa namanya? Pengadaan dari soal. Tapi kalau untuk pengolahan nilai kalian, Dr. Grace sebagai PJMK. Nanti kalau semester 2 baru PJMK-nya saya, jadi kalian mulai dari kalau di semester 2 saya bertanggung jawab di mata kuliah kaki belakang, topografi anatomi kaki belakang. Nah, sekali lagi tulang belulang sangat penting ya. Tulang belulang sangat penting. Jangan sampai kalian lupa. Pada dasarnya appendicularis itu terbagi dua ya, membri thoracii, torak dari kata torak ke dada, berarti lengan dan kawan-kawan ya, atau kita sebutnya sebagai ekstremitas cranialis, dan osa membri pelvina ya. Nah, osa membri pelvina atau ekstremitas caudalis dari pelvis ya, dari pelvis. Baik. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini, Nak ya. Ini yang akan kita pelajari. Mulai dari atas hingga ke bawah. Coba perhatikan, walaupun kalian belum tahu satu persatu, tapi kalian perhatikan. Coba perhatikan tulang yang atas, ya. Ini, yang ini. Apakah tulang ini melekat atau nyambung dengan tulang yang apa ini namanya, costae dan vertebrae? Nyambung atau melekat? Melekat. Melekat, Risma, pinter, alhamdulillah. Pegang ya, pegang. Oh iya, tulang yang atas itu melekat, gitu ya, pegang. Terus kalau kita lihat tulang yang atas dengan yang di bawahnya, kemudian yang tengah ini dengan bawahnya lagi, kemudian ini masing-masing ini itu saling menyatu, betul nggak? Betul. Ya, saling menyatu. Sehingga kalau kita perhatikan, sebenarnya tulang-tulang ini itu adalah membentuk persendian antar dua tulang. Loh, Dok, apakah yang atas ini tidak demikian adanya? Iya, tapi dia mempunyai tipe persendian yang beda. Oke, mari kita masuk A. Nah, fungsi dari ekstremitas cranialis itu pada dasarnya dia penunjang tubuh, ya. Lokomotor pasif terhadap gerakan maju. Gerakan maju, dia pasif maju. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan, yang mendorong itu justru kaki belakang, Nak. Ya, kemudian baru diikuti dengan kaki depan, gitu ya. Ada 3 gerakan dasar kalau untuk appendix ya. Untuk appendix itu adalah flexio, extensio. Flexio itu memperkecil sudut, sedangkan extensio itu memperbesar. Kita ingat istilah extension, ya. Extension itu kan menambah, ya kan? Jadi misalnya ada apa namanya? Misalkan ada koper gitu, maka di bawahnya biasanya ada resletingnya yang menjadi extension untuk menambah ruang, betul kan? Jadi terserah kalian mana yang mau lebih mudah untuk kalian ingat, ekstensionya atau flexionya. Jadi kalau ekstensio itu berarti melebarkan, memperluas sudut, ya, memperluas sudut. Kemudian abduksio, lawannya adduksio. Nah kalau ini Nak, kalau ini biasanya kalian saya ajak dengan memperhatikan perbedaan antara huruf D dengan huruf B. Kelihatan? Ad dan up. Ya,
Ambil salah satu. Saya selalu begitu. Kalau sudah dua seperti ini, ambil salah satu yang memudahkan kalian mengingat. Biasanya saya mengajak kalian mengingat dengan huruf D. D. Ingat-ingat dekat. Mendekatkan. Berarti menarik kaki mendekati median tubuh. Itu adukso. Berarti kalau abduksio, apa artinya? Men? Menjauhi. Ya, Menjauhi. menjauhi. Jadi kalau ada dua seperti ini, jangan jangan dua-duanya diingat ya, salah satu. Kemudian pronasio, supinasio, gitu ya. Pronasio, supinasio. Ini ada artinya, tapi saya lebih suka mengajak kalian mengingat dari supinasio. Ingat sop. Dokter ya, ini siang-siang. Udah pada makan belum? Udah pada makan belum? Belum dok. Gitu. Kalian kelas sebelum ini jam berapa selesai? Jam 9, Dok. Oh, jam 9. Sup, sup itu kan sop ya. Pasti di dalam wadah mangkok ya, betul ya? Kalau mangkok kan bentuknya seperti ini, betul nggak? Ya, kita menganalogikan mangkok betul seperti ini. Maka kalau supinasio itu telapak tangan ini ada di atas atau dikatakan kraniolateral. Tapi kalau lawannya begini, nah begini, ini berarti pronasio. Paham ya? Jadi sekali lagi jangan dihafalkan secara keseluruhan. Jadi sup, ini mangkuk sup. Jadi nek model kayak gini dia tengah ada. Dan proses pronasio supinasio itu lebih cenderung pada eh, digiti ya. Cuma permasalahannya kalau kita kan kiblatnya adalah hewan berkaki 4 ya nak ya. Hewan berkaki 4 jarang sekali kemudian kakinya supinasio, pronasio. Kecuali kalau ini adalah primata. Ya, kecuali kalau primata. Kalau primata sama dengan kita, berarti ini supinator. Supinasio. Kalau supinator, or ya, belakangnya or berarti pelakunya. Ya. Tapi kalau supinasio itu tindakannya. Ini supinasio, begini pronasio. Oke, baik. Nah, pada kaki belakang, kaki depan, itu dia terbagi menjadi beberapa region, beberapa area. Yang pertama adalah cingulum membri thoracii. Cingulum. Cingulum itu sebenarnya bisa dikatakan gelang. Ya, singuler, circle, gelang. Membri itu boleh dikatakan anggota. Ya, thoracii berarti anggota kaki depan. Jadi gelang bahu. Kalau pada kita ini, ya, ini gelang bahu kita. Pada dasarnya cingulum membri thoracii itu terbagi menjadi tiga tulang, nak. Ya, disusun oleh 3 tulang, yaitu skapula. Kalau kalian nyebutnya entong-entong, ini yang di belakang ini belikat kita, coracoideus dan clavicula. Jadi sekali lagi, pada dasarnya cingulum membri thoracii itu ada 3 tulang. Ya, scapula, coracoidea, dan clavicula. Scapula, coracoidea, dan clavicula. Sekali lagi ingat ya. Ingat ya. Jangan scapula. Begitu saya ngomong scapula, dia kalau kalian yang di sini harus, oh scapula itu. Posisinya di mana harus tahu. Ya. Nah, ini ada catatan yang harus kalian perhatikan. Ya, catatan yang harus kalian perhatikan. Pada hewan-hewan yang kaki depannya untuk menopang tubuh dan berjalan, maka dia hanya ada os scapula yang berkembang. Ya, sekali lagi, apabila kaki depannya digunakan untuk berjalan atau menopang beban tubuh, maka yang berkembang hanya os scapula. Ya, sedangkan os coracoideusnya bersatu dengan os scapula pada bagian medialnya. Dan os claviculanya itu reduksi, kecuali pada bangsa anjing. Ya, kecuali pada bangsa anjing itu ada sisa os clavicula di dalam musculus brachiocephalicus. Ya, di dalam musculus brachiocephalicus itu ada sisa dari os clavicula. Oke.
Yang kedua itu adalah regiobrachii. Dia hanya disusun oleh satu tulang, yaitu os humerus. Ya. Kemudian sebenarnya ada yang menyampaikan bahwa regiobrachii itu, oh bukan. Kemudian yang berikutnya adalah regioantebrachii, lengan bawah. Dia disusun oleh radius, ulna, juga patella. Ya, ada satu tulang lagi yaitu os patella. Sorry. Maaf, nak. Os patella itu punyanya kaki depan, ya, punyanya kaki depan. Ini radius ulna, ya. Punyanya kaki belakang. Patella punyanya kaki belakang. Patella itu adalah lutut, ya, lutut kaki belakang. Maaf. Kemudian, nah ini adalah regiomanus, ya. Regiomanus terdiri dari ossa capri, os metacarpi, ossa sesamoidea, dan ossa pala. Kalau ini ossa, artinya apa, nak? Kumpulan tulang. Betul, kumpulan tulang atau lebih dari satu. Tulangnya Betul, banyak, Pak. dokter. Tulangnya banyak, betul, nak. Ya, tapi kalau os itu single, ya, single. Nah, ini regio-regionya. Jadi nanti kalau kalian lihat di museum, ya, kalian masuk ke museum, berdiri dulu di situ, kalian mengidentifikasi, kalian amati betul, berusahalah untuk membuat dia masuk ke dalam benakmu. Ya, masuk ke dalam benakmu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan os scapula. Os scapula adalah tulang belikat, ya. Tulang belikat. Pada dasarnya os scapula itu adalah tulang pipi penyusun gelang bahu di bagian proksimalnya. Ya. Dia itu tidak tegak tapi miring. Ya. Nah, miringnya itu adalah kraniolateral. Kranio. Berarti perhatikan baik-baik ya, nak. Tolong dicatat. Kalau kita mengatakan kraniolateral, kranio artinya apa? Kepala, betul. Maka bagian ini kan kalau saya asumsikan, sebentar. Enggak mau, nak. Oh, sudah. Kalau ini saya bikin panah begini, ya, saya bikin panah seperti ini, ya, maka panah ini kan bisa dikatakan dia mengarah ke depan, karena di sini ada kata-kata kranio. Betul ya? Maka bayangkan bahwa pada bagian ini adalah bagian kepala, nak. Bis ya? Dit, sampai sini. Ini bagian kepala. Lalu kemudian yang kedua, catat ya, yang kedua. Apabila dia itu ada tonjolan-tonjolan seperti ini, ya, apabila dia ada tonjolan-tonjolan seperti ini, maka tonjolan-tonjolan seperti ini itu menunjukkan dia posisinya ada di lateral. Ya, sampai sini ngerti nggak? Ngerti apa enggak? Ngerti ya? Sebab apa, nak? Kalau kalian sudah tahu ini, maka tulang skapula ini adalah tulang skapula, os skapula sinister. Udah kok ngerti? Ayo bayangin sekarang. Bayangkan. Oh, kok nggak mau? Oh, ini harus ditutup dulu. Nah, bayangkan ini. Ya, bayangkan ini. Ini adalah skapula. Ya. Ini adalah skapula ini. Kemudian lihat ini arahnya. Betul nggak? Ya. Bagian ini itu menjadi petanda bahwa ini ada di bagian depan. Ya, ada di bagian depan. Kemudian tadi saya sudah mengatakan yang menonjol ini itu posisinya di lateral. Jadi, bayangkan ini remote ya. Katakanlah yang ada angka-angkanya ini adalah bagian lateral. Ya. Sedangkan yang nggak ada ini adalah bagian medialnya. Maka nggak mungkin kalau ini, misalkan ini
misalnya ini bahu saya itu adalah kaki depan misalnya ya. Kemudian nggak mungkin bagian yang ada remote-nya ini akan menempel di sini. Nih, nggak mungkin. Tapi dia pasti menempelnya di sini. Seperti ini. Jadi yang ada ini, yang ada tombol-tombolnya ini itu posisinya di luar, tidak menempel pada tubuh. Wes, ngerti? Paham ya? Ya kalau misalnya ini posisi, makanya kemarin kelas mana ya, waktu saya kebetulan saya ke kampus, ketemu kalian lagi belajar, saya bilang, jangan diputer tulangnya. Apa kelas kalian, apa bukan ya? Saya bilang jangan diputer tulangnya, tapi yang muter adalah tangan kalian. Ini yang muter. Yang muter adalah ini. Kenapa? Kalau kalau ini posisinya sudah seperti ini, nak, ya. Ini ya posisi seperti ini, dia menempel di sini, berarti ini sinister. Nah, kalau posisi seperti ini, di sini bukannya menempel seperti ini, tapi dia melekat pada bagian ini, dexter. Enggak. Kenapa? Karena yang menonjol ini harus di permukaan. Nah, kalau di permukaan, ininya malah menghadap ke kaudal. Ya, sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Nanti kalian coba waktu di lab, ya, untuk menetapkan eh, posisi kiri dan kanan. Oke, baik, saya lanjutkan. Wih, halo, kok nggak mau? Nah, ya. Nah, dia sumbunya adalah kraniolateral. Kemudian, dia punya 3 margo. Margo itu adalah tepian. Ya. Nah, tentunya, sekali lagi, jangan dibolak-balik, nak. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau udah posisimu udah seperti ini, posisi seperti ini, ya udah tetap posisi seperti ini. Jangan dua putar begini. Ya, harus posisi seperti ini. Sehingga kita akan tahu. Ya, kita akan tahu bahwa ini adalah bagian kranialnya. Ini margo kranial. Berarti yang di bagian bawah ini adalah margo kaudal. Ini margo dorsal. Mengapa ini dikatakan margo dorsal? Karena bagian ini melekat pada dorsum. Apa itu dorsum? Punggung. Betul, vertebra, punggung. Nah, sekali lagi, jangan dibuat anatomi itu menjadi sulit. Kalau ini mbok puter, ya otomatis bingung kalian. Paham ya? Itu kelemahan adik-adik biasanya tidak apa namanya tidak ngerti cara belajarnya bagaimana ya jadi jangan apa namanya Insya Allah kalau kalian ikro seperti yang selalu saya sampaikan pada kalian ya kemudian kalian nurut jangan diputer-puter Insya Allah kalian cepet gitu ya cepet untuk bisa menguasai besok kalian praktikum ya betul ya nah pada saat praktikum kalian terapkan enak wis Insya Allah begitu praktikum selesai maka insya Allah semuanya bisa kalian serap paling tidak 80% bisa kalian serap ya kenapa kalau kalian tidak bisa serap nanti ketambahan lagi pusing UAS-nya ya nah sudut-sudutnya ini ya sudut-sudutnya ini adalah angulus nah karena kranial dengan dorsal ya berarti ini angulus kranio dorsal ini kaudal ini dorsal, maka ini sudutnya kaudo-dorsal. Inilah yang saya maksud dengan ikro, jangan dihafalin. Ya. Kemudian ini tolong digaris bawahi, nak. Tolong di highlight ini. Ya, tolong di highlight. Nah, ini menyempit ini, ya. Ini menyempit. Jadi dari lebar, kemudian dia menyempit. Sama dengan kita. Kepala kita menyempit, kemudian bahu kita. Nah, sempitan ini adalah leher. Betul ya? Leher. Leher itu dalam bahasa artinya adalah kolom. Ya, bahasa Latinnya leher itu adalah kolom. Makanya bagian yang nyempit ini itu disebut dengan kolom scapula. Kemudian bidang sendi ini, nah, ini bagian bawah ini kelihatan seperti nekuk ya, betul ya?
Bukan lengkungannya ini bukan, tapi ini ada bidang ini, ada bidang. Ya, ada bidang yang disebut dengan cavitas glenoidalis. Sehingga bagian ini itu juga disebut dengan istilah angulus glenoidalis. Angulus sudut, ya, sudut yang memisahkan antara skapula dengan cavitas glenoidalis. Sampai sini ngerti ya? Oh, coba hafal no sekali lagi. Kalau kalian menghafal, kalian nanti yang terjebak sendiri ya. Bagian dorsal pada skapula itu pada kebanyakan mamalia, dia akan melekat pada vertebrae thoracalis 2 hingga 8. Ya, 2 hingga 8. Mas Ade ngajar, Mas Ade kuliah, Mas. Sudah. Maaf ya, sambil ngomong pasien. Ya. Jadi bagian dorsal itu dia akan melekat pada vertebrae thoracalis 2 hingga 8. Ya. Pada hewan muda itu ada kartilago, ada tulang rawannya, dan ini biasanya bisa kalian palpasi. Kalian bisa meraba dia. Ya. Sedangkan bagian ventralnya, ya, pada bagian ventralnya, dia melekat pada os coste 1 hingga 3. Makanya dia kranio ventral. Ada yang menyebutnya kraniolateral, ada yang menyebutnya kranio ventral. Ya, os coste 1 hingga 3. Sudah, sudah Bang. Tidak lepas tuh. Ayo bagus. Sudah. Ya. Jadi makanya dia miring ya, Nak ya. Dia miring kranio lateral. Nah, pada bagian yang ada bagian yang menonjol ini disebut dengan spina. Apa artinya spina, Nak? PAV? Duri. Tapi yang tajam. Taji yang tajam. Maka ini disebut spina. Spina ini ada di tulang apa? Scapula. Skapula. Skapula. Makanya bagian ini disebut spina skapula. Sekali lagi jangan dihafalin. Dimengerti. Ini tulang apa? Tulang skapula. Bentuknya bagaimana? Pipi. Posisinya di mana? Di proximal cingulum membri thoracii. Ini adalah fascias lateralis. Dari mana kita tahu ini fascias lateralis? Ada spina. Spinanya siapa? Spinanya skapula. Maka dia disebut spina skapula. Paham? Nah, pada hewan hidup dia bisa dipalpasi, bisa diraba ya. Kita bisa tahu. Ini ada keistimewaan, ini punyanya anjing, ya, ini punyanya anjing, ini punyanya kuda. Pada kuda ternyata kurang lebih sepertiga hingga setengah ya dari distal itu dia menebal. Coba perhatikan, Nak. Ini spinanya siapa, Nak? Spinanya siapa? Scapula anjing. Enggak. Ini spina tulang apa? Scapula. Skapula. Maka ini namanya adalah Spina scapula. Scapularis. coba perhatikan ini. Ini menebal. Posisinya di mana? Spina. Spina. Berarti punyanya siapa? Punyanya spina. Punyanya spina. Penebalan ini ada pada spina. Makanya namanya adalah tuber spina. Paham? Paham? Ya. Nah, tuber spina ini tidak ditemukan pada karnivora, misalnya pada anjing ini nggak ada. Insya Allah kalau di lab kalian kan menggunakan kuda
kadang menggunakan sapi, ya kan? Kadang juga menggunakan kambing. Kambing walaupun kecil, tapi masih kelihatan detailnya. Masih kelihatan ini tuber spinanya. Ya. Dan di museum itu ada anjing. Coba kalian perhatikan. Paham ya? Jadi sekali lagi ikro. Ikro, ikro. Mohon maaf, ngapunten. Teman-teman yang non-muslim, ngapunten. Tetap kalian harus bisa membaca tulang ini. Ya, tetap harus bisa membaca tulang ini. Oke, sama sini ngerti ya. Jadi ini adalah tuber spina. Spina scapula ini tadi kan kalian tahu bahwa dia tidak tegak lurus ya. Betul? Dia tidak tegak lurus, betul kan ya? Dia miring kraniolateral atau kranioventral. Itu ya. Dia miring kranioventral. Sehingga dengan demikian dia akan membagi dua area, Nak. Ya, dia akan membagi dua area. Coba perhatikan baik-baik. Area yang kursor saya kelihatan. Area ini, kalau saya katakan ini posisinya di atas spina, benar nggak? Benar. Di atas. Bahasa Latinnya supra. Maka area ini ada di atas dari spina. Ini adalah fossa supraspinatus. Ngerti? Berarti yang ini di bawahnya infraspinatus. Kalau nggak ngerti bilang loh ya. Ya, jadi jangan sekali lagi ikro. Jadi kalau fossa, fossa itu adalah boleh dikatakan area ya, area datar gitu ya. Supra spina, ini berarti posisinya di atas dari spina. Supra spina, di atas dari spina. Nah, fossa supraspinatus ya, itu dilekati oleh otot musculus supraspinatus. Sesuai dengan namanya. Ya. Dengan demikian, yang infra pun demikian. Dia akan dilekati oleh musculus infraspinatus. Nah, kurang lebih pada menjelang dari angulus glenoidalis, ya, angulus glenoidalis atau kolum scapula, dia itu ada guratan-guratan halus, ya, yang disebut dengan linea vascularis, ya, atau biasa juga disebut dengan istilah sulcus vascularis, ya, guratan-guratan. Nah, dari namanya kalian sudah tahu. Maka di sini nanti tempat pembuluh darah mengalir, ya. Rasio antara supra dengan infra itu ternyata spesies spesifik, ya. Sangat tergantung dari spesiesnya, ya. Pada kuda, pada sapi, ya, ruminansia itu supraspinatusnya itu lebih sempit dibandingkan infraspinatusnya, sehingga dikatakan bahwa posisi dari spina scapulanya itu lebih ke kranial, ya, lebih ke kranial. Sementara pada karnivora, pada babi, babi bukan karnivora loh ya, tapi pada babi juga, itu sebaliknya, nak. Supraspinatusnya lebih lebar dibandingkan infraspinatusnya. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa posisi dari spina scapularis ini itu posisinya lebih ke kaudal. Pada ujung distal ya, pada ujung distal dari spina scapularis itu menebal, membulat. Ya, namanya adalah akromeon. Ya, akromeon. Pada bagian akromeon ini itu akan melekat musculus deltoideus. Ya, pada akromeon ini akan melekat musculus deltoideus. Dan fungsinya adalah melindungi nervus suprascapularis. Insya Allah di dalam bukumu nggak ada ini. Karena ini update. Ya, ini update. Ada nervus suprascapularis. Nah, ternyata akromeon ini tidak dimiliki oleh semua hewan. Pada kuda dan babi, dia nggak punya akromeon. Jadi nanti kalau di lab, kalian perhatikan ya,
pada sapi masih ada ini akromeonnya, ada akromeonnya, tapi pada kuda dan babi enggak. Jadi dia langsung datar aja, langsung blend dengan angulus glenoidalis atau kolum scapula, dia blend. Nah, sebagai konsekuensinya, nervus supraskapularisnya itu sering sekali mengalami injury, ya, sering mengalami eh, kerusakan, mudah cedera, gitu, ya, sebagai konsekuensi dari ketidakadaan akromeon ini, ya. Pada anjing, akromeonnya itu ternyata ada penonjolan lagi, nah. Ya, ada penonjolan lagi ke arah kaudal, ya, ke arah kaudal yang disebut dengan prosesus hamatus. Ya, prosesus hamatus. Pada kucing lebih kompleks lagi. Ini prosesus hamatusnya di atasnya ada penonjolan lagi. Di atasnya siapa? Di atasnya hamasus. Maka ini disebut prosesus suprahamatus. Ini yang saya maksud dengan ikro. Ya, jangan kalian hafalkan bukumu, baca prosesus suprahamatus. Kemudian Anda berusaha ngebayangin prosesus suprahamatus. Di mana prosesus suprahamatus? Oh, kangelan. Ya. Dan prosesus suprahamatus itu dijumpai pada kucing dan kelompoknya. Felidae, ya, kelompok Felidae. Termasuk macan tutul, singa itu ya. Itu termasuk, ya. Nah, ini kalian lihat, ya. Ini adalah akromeon ya, Nak. Ya, ini ada akromeonnya. Nah, ini menonjol. Ini adalah prosesus hamatus. Ini memang punya kuda, ini punya anjing ini. Ya, ini punya anjing. Nah, ini adalah angulus glenoidalisnya. Ini adalah fossa infraspinatus. Masih ingat ya? Ya, ini adalah fossa suprainfanatus. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, ya, kalau kita tarik ke bagian distal, ini ada suatu tonjolan yang disebut dengan tuberculum infraglenoidalis. Ya, ini disebut dengan tuberculum infraglenoidalis. Tuberculum infraglenoidalis itu penonjolan ke arah palmar. Jadi, Nak, jadi sekali lagi, selain posisi dari spina scapula, kondisi dari infra dan supraglenoidalis ini, kalau ini tuberculum supraglenoidalis, ini tuberculum infraglenoidalis, itu bisa kalian gunakan untuk menetapkan sinister orchester dari os scapula. Ya. Artinya apa? Artinya adalah kalau di sini ada supraglenoidalis, maka bagian ini adalah bagian yang di depan. Bagian yang berhadapan atau sejajar dengan kepala. Sedangkan ini itu bagian yang belakang, yang mengarah ke tail, ekor. Nah, yang jelas bahwa infraglenoidalis ini itu adalah tempat perlekatan dari kapsul sendi. Ya. Nah, ini ya. Kalau infra tadi dia tempat perlekatan kapsul sendi, tapi kalau supraglenoidalis, tuberculum supraglenoidalis itu tempat perlekatan dari tendo musculus bicep brachii. Nah, ini nanti penting, posisi ini penting banget, terutama nanti pada semester 2. Ya. Bukan berarti mengulang, tidak, tapi memperkaya, ditambahi lagi bebannya. Ya. Paham ya? Jadi jangan dihafalin ya. Tuberculum supraglenoidalis, tuberculum infraglenoidalis. Ini fossa supraspinatus, fossa infraspinatus ya. Ini adalah akromeon, ini prosesus hamatus. Beri highlight ya, beri highlight bahwa tuberculum supraglenoidalis pada kuda itu adalah titik bahu. Ya, dia menjadi titik bahu.
Oke, ya. Kita lanjut. Sisi medial dari tuberkulum supraglenoidalis itu akan dilekati oleh musculus coracobrachialis. Sisi medialnya itu ada processus coracoideus yang akan dilekati oleh coracobrachialis. Processus coracoideus, kalian highlight. Kira-kira apa ya ini artinya? Maknanya apa ya ini? Apa artinya? Processus coracoideus. Laju dari os coracoideus. Betul. Jadi sisa dari os coracoideus pada mereka yang berkaki 4, quadrupedal, itu akan membentuk processus coracoideus dan posisinya ada di medial dari tuberculum supraglenoidalis. Kalau saya mengatakan ini pada sisi palmar, benar nggak ya? Benar nggak ya? Halo? Kalau saya menyatakan bahwa ini adalah sisi palmar dari tuberculum supraglenoidalis menonjol dan ditemukan processus coracoideus untuk perlekatan tendomusculus coracobrachialis. Benar nggak ya? Halo? Benar apa enggak? Salah, dokter. Ya, betul. Siapa itu yang jawab? Siapa yang jawab? Saya. Yo, saya siapa Kak Ono iki anumu. Namaku Prayudo. Prayudo. apa? Prayudo. Rahido. Kenapa salah, Prayudo. Nak? Karena di Hah? medial dari supraglenoideus itu di bagian kranialnya. Eh, eh, Bukan. Kan pertanyaannya sisi palmar tuberculum supraglenoidalis, glenoideus menonjol sebaliknya, ditemukan dokter, di distal. di distal, Ditemukannya di distal. di distal. Yakin? Salah sudah benar. Salah sudah benar. Tapi kalau kita ngomong palmar, berarti posisi palmarnya kan tuberculum infraglenoidalis, Nak. Glenoideus, Nak. Betul nggak? Palmar itu artinya apa sih? Kaki belakang. Sisi belakang Sisi kaki depan. belakang kaki depan. Betul. Nah, kalau kita ngomong sisi palmar menonjol ditemukan processus coracoideus, tempat pelekatan tendomusculus coracobrachialis. Salah, itu benar. Jawabanmu mau benar, salah. Salah. Kenapa? Karena posisi palmar itu bagian sini, bagian infraglenoidalis ini. Sementara posisi tuberculum supraglenoidalis itu tetap di bagian dorsal. Dorsal itu kan bisa bermakna bagian depan kaki depan maupun kaki belakang. Betul kan? Ya, betul ya. Betul. Nah, ini loh Nak ya, model ujian saya seperti ini nanti. Ya. Jadi, perhatikan baik-baik bagaimana cara saya memberi kuliah pada kalian. Nanti insya Allah seperti itu. Ya. Model-model ujiannya. Nah, ini ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Dek, ini ada kata-kata facies costalis. Menurut kalian, apa makna facies costalis ini? Menunjukkan sisi medial dari os scapula. Betul, sisi media dari os scapula. Selain itu, dari kata-kata costalis ini, Nak. Untuk perlekatan pada os yang menempel pada os. Betul, benar, pintar KB, alhamdulillah. Itu loh, Nak, anatomi. Angel boga anatomi. Ya tetap angel, Dok. Tapi setidak-tidaknya kalau kalian mengerti cara kalian belajar, gampang. Fasies itu permukaan, koste. Jadi fasies itu adalah permukaan dari
siapa ini namanya skapula yang melekat, yang berhadapan, face on, ya, yang berhadapan dengan os coste. Tadi Prayudo ya, Prayudo tadi menjawab menunjukkan sisi medial dari skapula. Betul Prayudo ya? Iya, dokter. Apa oleh? Kowe kok ngomong kenapa Anda mengatakan bahwa ini adalah permukaan medial dari os coste, bukan permukaan lateral dari os coste. Kenapa Prayudo? Karena ditemukan permukaan kasar yang namanya itu cranial angle atau apa ini, dokter? Yang di atas-atas ini. Dan Kan? tidak ada ditemukan spina yang Oke, spina boleh, boleh. scapula. Tidak tampak spina scapula, boleh. Ya, boleh. Itu jawaban. Tapi kira-kira mengapa fascias costalis ini permukaannya tidak ada tonjolan? Itu yang merupakan ciri dari fascias medial os scapula. Mengapa? Karena ada membentuk persendian sinarkrosis dengan tulang itu. Sinsarkosis. Sinar. Sinsar, sinsar bukan sinar. Sinar matahari Ya, ta. dokter, maaf. Ya, dokter, maaf. Gak popo nak. Ya gak popo. Jadi saya jadi ingat waktu saya masih seperti kalian masih kuliah ya. Saya susah sekali mengingat uh, sela tursika. Apa sela tursika nak? Wadah untuk hipofisa. Tempat duduknya hipofisa toh? Di mana itu? Sphenoidal. Sphenoidal. Iya, Saya itu sphenoidal, iya. sphenoidea, ya sphenoidea. Sphenoidal. Itu ada sela tursika. Saya dulu tuh nggak pernah bisa hafal yang namanya sela tursika. Akhirnya saya coba membuat analogi. Zaman saya itu ada judulnya, ada lagu judulnya Antara Anyer dan Jakarta. Dan penyanyinya adalah penyanyi Malaysia namanya Sheila Majid. Gak lidok. Gak lidok nak ujian yang saya tulis Sheila Majid. Bukan Sheila Tursika. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya wes, salah lah. Apa juga yang masa ono Sheila Majid jenenge tulang gitu ya. Kayak kayak dirimu tadi Prayuga, ya. Prayudo, Prayudo ya. Namanya apa? Sinar gitu. Sinsarkosis. Sinsarkosis. Apa sinsarkosis nanti di belakang ya. Jadi ini adalah sudah bisa. Jadi kalau saya belajar seperti ini kan kalian enak gitu ya. Nah, wes, ini coba kira-kira siapa yang bisa jawab? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan yang di atas apa? Pertanyaan yang di atas apa? Ketutupan nambe iki. Ya Allah, ketutupan sama ini. Ah, tulang skapula kuda bukan anjing. Ayo sebutkan dua struktur yang dapat digunakan sebagai pembeda. Tidak ada akromion. Good, akromeon. Terus Tuber spina. ada Fossa tuber spina. supraspinatusnya lebih luas daripada infraspinatus. Boleh, tapi ini kan disuruh nyebutin dua ya. Yang paling utama itu adalah akromeon dan ini. Makanya upayakan kita tidak melihat satu ini. Upayakan kita berbicara satu garis ini. Ini kan tuber spina. Ini akromeon. Ah, pada kuda nggak ada akromeonnya. Ada tuber spina. Tadi jawaban Prayudo tadi juga sudah betul. Fossa supraspinatusnya itu lebih lebar daripada fossa infraludok. Ini kan di bawah, Dok. Kok ini fossa supra ya? Ayo. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini adalah sisi kiri. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah sisi kiri? Apakah posisi penempatan dari skapula ini benar adanya sesuai dengan real pada hewan? Kalau posisi miring seperti ini, miring apa ini namanya?
Kaudoventral, betul Risma. Kenapa? Karena ini kaudal ya, kita tahu bahwa ini adalah posisi, ya kita tahu ini adalah posisi supra kan, berarti ini kan di depan. Kudune posisi ini DE ini. Harusnya posisi dia itu gini. Ah, begini. Ya, sehingga kita tahu bahwa ini tuberkulum supraglenoidalis toh, ya kan? Tuberkulum supraglenoidalis ini menunjukkan bahwa dia ada di sisi kranial. Ya, sehingga kita tahu bahwa ini posisi seperti ini, kemudian ini adalah facies lateralis, maka ini adalah punyanya sisi sinester. Bisa ya? Bisa? Saya berharap kalian semua bisa nanti besok di lab kalian perjelas. Sudah dioret-oret bukunya ya. Banyak tambahan-tambahan loh ya, banyak tambahan-tambahan. Oke, baik. Nah, ini ya. Ini cirinya di sini tidak ada tonjolan. Ya, menunjukkan bahwa ini kenapa? Karena dia membentuk persendian sinsarkosis. Ya, dia membentuk persendian sinsarkosis. Nak. Balik. Ini apa? Saya itu kalau pakai mouse biasa itu susah sekali. Tapi kalau saya klipkan dengan mouse pen saya, dia pasti bermasalah. Ini loh nak, yang bulat ini apa ya? Yang bulat ini apa? Betul, pinter. Siapa itu? Verina. Ya, betul nak. Prosesus prosesus coracoideus. Ya. Tempat melekatnya tendo apa, Verina? Musculus? Musculus coracobrachialis. Iya, coracobrachialis. Ya. Di tempat melekatnya musculus coracobrachialis. Ya, oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini yang disebut sama Prayudo tadi. Ada area kasar yang disebut dengan fascia serrata. Tapi bukan ini permasalahannya yang menjadi fokus pertanyaan tadi. Pertanyaan tadi, kenapa kok ini fascia scosalis? Dari mana kita tahu bahwa ini adalah fascia medialis scapula? Yang jelas karena dia itu melekat. Ingat gambar yang tadi saya suruh kalian ingat-ingat. Lihat itu paling atas itu. Dia melekat atau membuat rangkaian tulang. Kalian kan sudah menjawab, dia melekat. Ya kan? Terus kira-kira kenapa ya kalau dia melekat, terus ini tidak ada tonjolan sama sekali. Nama persendiannya ada sinsarkosis. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia kok tidak ada struktur tonjolan sama sekali? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Di analogi. Ada yang tahu? Prayudo? Verina? Risma? Tahu? Izin menjawab dokter, mungkin Yuk. karena oskostea-nya itu menonjol sehingga yang sisi medial scapula-nya itu membentuk fossa subscapularis. Bukan. Bukan. Bukan, nak. Coba bayangkan kalau dia bergerak, nak. Bayangkan kalau dia bergerak. Izin menjawab dokter, Ya, kalau Risma. misalnya nanti di bagian medialnya ada tonjolan, kalau dia bergerak nanti ototnya bisa luka, bisa cedera. Betul. Jadi dia akan nyantol. Ya kan? Ada terjadi pergeseran nyantol dia. Sehingga karena dia itu hanya melekat begitu saja pada oskoste, maka dia tidak boleh ada tonjolan apapun. Sehingga dia tetap smooth. Ya, tetap smooth. Nah, kenapa harus seperti ini? Ini sebenarnya peranannya adalah sebagai shock breaker. Apa itu shock breaker? Sebagai penahan. Kenapa? Pada saat dia menekan ya, loncat menekan, ini pasti angkat ke atas. Ya, ini keangkat ke atas. Kalian bisa ngebayangin kalau di sini ada persendian patah dia.
Ya, patah dia. Apalagi cita. Coba tahu ya cita ya? Cita itu apa? Hewan tercepat. Betul, pelarian cepat. Coba kalau kalian bisa ngebayangin cita sekarang ya, bisa ngebayangin. Kalau kalian cita itu berlari, posisi kaki depannya itu kan mesti masuk ke dalam kaki belakangnya, betul nggak? Ya, Betul. terus vertebranya melengkung, betul nggak? Ya. Kemudian ininya, bahunya menonjol ke atas. Nah, bayangin kalau itu ada persendian, nak. Patah dia pasti. Ya, jadi itulah kepentingannya kenapa fasies medialis atau fasies costalisnya itu tidak boleh ada tonjolan apapun di situ. Ya, tidak boleh ada tonjolan apapun di situ. Yang lain-lainnya kalian bisa baca ya. Nah, ini ya. Ini adalah bidang sendi ya, cavitas glenoidalis. Memang akan terlihat jelas kalau kita lihat dari sisi medial gitu ya. Jadi sekali lagi jangan walik begitu, jangan ya. Tangan kalian yang bergerak. Tangan kalian yang bergerak. Oh, ini cavitas ini. Oh iya, ini cavitas. Tangan kalian yang bergerak. Baru kalau mau memastikan baru kalian, tapi jangan terus diputar. Tidak dikembalikan ke posisi semula. Itu nanti akan mempersulit kalian untuk belajar. Ya, mempersulit kalian untuk belajar. Kita lihat ini adalah bidang sendi, nanti akan kita ulangi lagi ya. Permukaan sendi dan bersentuhan dengan kaput os femur. Kaput itu artinya apa? Kepala, Kaput, dokter. ya, kaput itu artinya kepala. Dan ini ada keistimewaan pada kuda dan babi itu ditemukan incisura glenoidalis. Di sini lurus-lurus saja. Kenapa? Karena ini punyanya anjing. Ya, ini lurus-lurus saja. Ya, karena ini punyanya anjing. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, kita lihat begini, maka ini adalah akromeon, ini adalah prosesus hamatus, ini adalah cavitas glenoidalis, ya. Tidak terlihat adanya incisura glenoidalis gitu ya. Ini ada prosesus hamatus, berarti ini memang bukan punyanya kuda, gitu ya. Ini bukan punyanya kuda. Ini tuberculum supraglenoidalis, ini adalah prosesus coracoideusnya. Ya. Ini punyanya anjing ya, nak ya. Ini punyanya anjing. Nah, ini incisura glenoidalis ya. Ini incisura glenoidalis. Ini punyanya kuda dan babi ya. Ini incisura glenoidalis ini. Ini cavitas glenoidalis. Nah, ini perbandingannya kalian perhatikan di situ ya. Kalian perhatikan ini punyanya anjing, ini punyanya babi. Dia nggak punya akromeon, tapi dia punya tuber spina ya. Ini punyanya sapi ya. Ini punyanya kuda, ini juga nggak ada akromeon, ada tuber spina ya. Ini adalah sisi medialnya ya, adalah sisi medial. Jadi kalian bisa mungkin yang di lab punyanya siapa ini namanya babi kita nggak punya ya. Punya babi kita nggak punya. Tapi kalau nggak salah di sana ada punyanya onta. Yang besar itu punyanya onta. Ya. Pada dasarnya onta sama dengan punyanya sapi ya. Punyanya sapi. Oke, itu skapula. Ah, cukup lama ya. 1 jam lebih untuk skapula tok. Ya. 1 jam lebih. Tapi insya Allah kalian bisa langsung paham ya. Ada yang ingin kalian tanya? Karena untuk skapula, nak, tidak ya. Nanti bisa didiskusikan dengan apa namanya kakak-kakak asdos ya. Asdos kalian tuh luar biasa ya. Untuk jadi asdos itu juga nggak gampang. Ayo, siapa yang pengen jadi asdos? Pak Yudo? Langsung dituding. Risma? Langsung dituding ya. Saya juga produk asdos lah ya. Saya merasakan pertama saya bisa lebih disiplin. Kenapa? Karena asdos itu kan membantu adik-adiknya untuk bisa menguasai anatomi kan gitu ya. Sehingga mau nggak mau kelebihan yang kita punyain sebagai produk asdos. Saya produk asdos ya. Saya Dr. Harsono itu produk asdos ya. Oh, Dr. Chris bukan. eh Dr. Rudi, Dr. Benny,
Kalian sempat diajar Prof. Tatang, mungkin ya. Jadi semua produk asdos ya. Jadi kita ini mulai dari mahasiswa sudah membantu aktivitas PBM. Jadi mau nggak mau, kita kan ngomong terus, ngomong terus, ngomong terus. Pada saat kita masuk ke bedah, pada saat kita masuk ke klinik, pada saat kita masuk ke reproduksi, kepake yang namanya anatomi kita itu kepake. Dan kita nggak lupa. Misalnya ya, contohnya. Pada kasus Sunsang. Sunsang itu apa, nak? Iya, betul, Nova. Kebalik. Apanya yang kebalik, Nova? Di mute. Saya, Kepalanya, dokter. apanya yang kepalanya? Kepalanya pengertiannya bagaimana, Nova? Kepalanya lahirnya belakangan. Ya, artinya yang menghadap ke jalan lahir apa? Kaki. Kaki. Kaki depan apa kaki belakang? Kaki belakang. Nah, kadang-kadang teman-teman dosen-dosen yang ada di kebidanan itu menanyakan, yang Anda pegang pada saat Anda menolong, mereposisi janin yang mengalami sunsang adalah tulang apa? Dikasih pilihan sama dia. Karpal, metakarpal, palang, atau tarsal, metatarsal, palang. Nah, caranya mengingat sederhana. Huruf C dengan huruf T dalam alfabet, siapa yang di depan? C. C, betul Risma. Huruf C, berarti karpal. C, metakarpal. C, itu miliknya kaki depan. Tarsal, metatarsal, T, tarsal, T, metatarsal, T, itu miliknya kaki belakang. Sehingga yang kalian pegang pada saat mereposisi janin yang sunsang tadi itu adalah metatarsal. Nah, itu kepake. Di klinik juga gitu. Coba tolong dibedah di linea alba. Tapi jangan persis pada linea albanya. Mikir, linea alba itu nangendi. Tapi karena kalian produk asdos, langsung ingat linea alba itu adalah pertemuan antara musculus obliquus abdominis externus kiri dan kanan. Opo todok ngomong opo iku gitu ya. Musculus otot, obliquus miring, abdominis posisinya di abdomin, externus sisi yang paling luar. Bagian sinester dan bagian dexter ketemu di tengah-tengah, itu namanya linea alba. Kenapa tidak boleh kita memotong pada persis pada linea alba? Linea alba itu kan pertemuan ya, nak ya. Ya kan? Ingat gravitasi bumi. Gravitasi bumi, organ-organ itu menjadi berat. Nah, kalau kita motong di bagian tengah-tengah, gampang jebol. Makanya sedikit sekian senti ke kiri atau ke kanan. Jadi tidak persis pada linea alba. Nah, itu anatomi. Ya, itu kepentingannya. Dan saya merasakan itu. Ya, merasakan manfaat sebagai waktu itu saya hanya 2 orang. Sekarang aja bisa 15 orang gitu ya. Setiap angkatan ada 5. Saya waktu itu zaman saya cuma 2 orang. Ya, cuma 2 orang gitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini supaya teman-teman termotivasi bahwa anatomi itu nggak susah. Anatomi nggak susah, percaya sama saya. Ya, saya selalu bilang sama kalian semua dari awal. Jangan terlalu cintalah sama anatomi, saking cintanya sampai nggak mau lulus. Kan ngono? Ya, saking cintanya sampai nilainya E. Jangan mau gitu tuh. Ya, cintailah anatomi sehingga dia cepat lulus, dapat nilai A gitu ya. Oke, baik, kita lanjut humerus. Humerus adalah pada regio yang kedua, regio brachii, regio lengan atas, dan dia adalah tulang panjang. Ciri tulang panjang itu selalu ada bagian atas atau disebut dengan ekstremitas proksimal, bagian tengah disebut dengan korpus, dan bagian bawah disebut dengan ekstremitas distal. Itu cirinya. Ya, selalu ada ekstremitas proksimal, korpus, dan ekstremitas distal. Yang kedua, tolong dicatat. Insya Allah di dalam bukumu tidak ada. Tolong dicatat. Ya.
pada ekstremitas proksimal, bagian yang menonjol posisinya di lateral. Ya, posisinya di lateral. Namun, jangan dihafalkan, perhatikan dulu. Di sisi distal yang menonjol adalah bagian medial. Gunakan prinsip keseimbangan. Nah, bayangkan kalau ini tulang panjang. Ya, remote ini adalah tulang panjang. Kalau misalkan ini adalah lateral. Kita tahu ini adalah lateral. Ya, lateral berarti di sini ada penonjolan. Terus kemudian ternyata di sini juga menonjol. Ambruk enggak ini? Ambruk. Ya kan? Maka kalau di proksimal yang menonjol itu adalah di bagian lateral, maka bagian distalnya yang menonjol adalah sisi medial. Paham, Nak? Ya, paham ya? Sekali lagi, di ekstremitas proksimal yang menonjol itu adalah sisi lateral, maka yang sisi medial, ekstremitas distal yang menonjol itu adalah pada sisi medial. Kembali lagi, kalau tadi pada skapula untuk menetapkan sinister distal, Anda bisa menggunakan tuberculum supraglenoidalis. Ingat posisi tuberculum supraglenoidalis pasti ada di kranial. Ya, kraniodistal. Kraniodistal dari skapula. Satu. Yang kedua, untuk menetapkan distal sinister dexter, Anda menggunakan spina scapularis. Maka sekarang bagian yang menonjol pada sisi lateral ini juga bisa kalian gunakan untuk menentukan sinister dan dexter. Nah, baik. Mari kita pahami satu persatu. Terus dicatat. Ada ya. Insya Allah tidak ada di diktat Anda ya. Betul, nggak ada ya. Karena itu update. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang pertama pada ekstremitas proksimal. Sekali lagi jangan dibalik ya, Nak. Jadi kalau kalian sudah menetapkan ini kranial, ini kranial, ini kaudal, maka untuk mendapatkan ini jangan cukup begini saja, shred. Ya, jangan diputar begini, jangan diputar. Sekali lagi, jangan diputar. Kalau ini mbak putar, otak kalian juga ikut muter. Jangan. Ya, jadi tetap posisinya harus kranial, kaudal, diposisikan. Kalau kepingin melihat seperti ini, kalian balik, shred. Nanti kembalikan lagi. Ya, sehingga kondisi seperti ini itu bisa terekam di dalam memori Anda. Oke, baik. Apa yang bisa kita sampaikan? Nah, garis bawah ini, Nak. Coret-coret di bukumu. Ya. Coret-coret. Kenapa? Ini nanti penting. Ribut. Ku enak. Kucingku, Nak, mau melangkah naik ke laptop saya lah. Wassalam lah. Di situ aja ya, Bud ya. Highlight ya, highlight. Kaput humeri posisi kaudal. Ya. Kaput humeri posisi kaudal. Kalau kita ngomong kaudal berarti dia posisinya tail, ekor, ya. Betul ya? Betul ya? Ini nonjol nggak, Nak? Ini nonjol nggak ini? Nonjol ya. Kira-kira ini kiri apa kanan? Iya, Risma betul. Iya, Nova betul. Ayo teman-teman yang lain. Rayudo, teman Anggi, teman-teman yang lain. Ayo. Bisa nggak? Graciela. Oh, ini kalau Dr. Grace yang ngajar sama nih namanya ya. Grace, Graciela. Grace. Tahu nggak kalau ini sinester? Jawabannya sinester, bener. Kenapa? Jessica. Tahu nggak? Tahu nggak? Ternyata hampir semuanya membuka. Terima kasih ya, Nak ya, sudah dibuka. Sekali lagi, Nak ya. Sekali lagi. Ingat. Ini ya
Ini kaput ini posisinya di kaudal. Berarti ini posisinya ekor. Ya. Ini posisi lateral. Sekarang bayangkan lenganmu ini aja. Kalian kalau saya ya ini kelemahannya kalau nge-zoom kita nggak bisa ekspresif kayak gini ya. Bayangkan ini lenganmu ya nak ya. Nggak kelihatan. Ini lengan kalian. Ya, bayangkan ini lengan kalian. Kemudian ini ya, bagian yang menonjol ini itu harus di lateral. Berarti apa? Dia tidak menempel pada badan kalian, tidak menempel pada badan kalian. Ini menempelnya ini posisinya ada di luar dari badan kalian. Tidak menempel. Bisa dibayangin nggak? Ya, bisa dibayangin ya untuk teman-teman yang lain ya. Maka ini adalah posisi sinester. Betul. Ya. Ini posisinya ada di kaudal, tolong di highlight. Kenapa? Nanti ini adalah menjadi ciri pembeda dengan femur. Nah, dengan femur. Femur itu punyanya kaki belakang. Kalau ini tidak Mbok garis bawahi, konyol. Ya. Halo. Nah, ya, tuberkulum ini semuanya ini namanya tuberkulum mayor, nah. Ya, atau tuberkulum humerillateralis. Ini. Lihat ini, posisi ini dengan posisi ini. Nah, menonjol yang ke sebelah kiri kan? Ya, lebih menonjol yang sebelah kiri. Makanya ini disebut dengan tuberculum humerilateral or major. Berarti yang sebelah sini kalian sudah bisa menebak ini. Berarti ini adalah minor atau tuberculum humeri medial. Paham? Dan dia terbagi menjadi dua, pas kranial dan pas kaudal. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa yang ini disebut pas kaudal? Kenapa? Karena dekat dengan kaput humeri. Alhamdulillah. Gak rugi ya saya sampai berbusa ya, sampai semangat seperti ini ya. Hebat. Karena dia sejajar dengan kaput humeri. Kita tahu bahwa kaput humeri itu posisinya di kaudal. Berarti yang nonjol ini adalah pas kaudal. Pasti udah. Nah, kalau gitu yang di depan ini adalah bagian kranial. Ya, bagian kranial. Nah, paham? Ya, kalian bisa baca ini. Di garis bawahi, ini punya kuda. Ya, ini milik kuda. Mengapa ini milik kuda? Sudah ada tulisannya belum ya? Belum ya? Kenapa ini milik kuda? Karena perhatikan nak. 1, 2, aduh susah sekali nulisnya. 2, 3, ya. Bungkul yang ada di bagian depan, 1, 2, 3. Mayor, yang kedua, dan minor di medial. Itu cenderung rata, betul nggak? Ya, itu adalah ciri dari humerus kuda. Ya, ciri dari humerus kuda. Dia cenderung rata. Dan nampak sekali keberadaan dari sulcus. Nah, itu ya intermediusnya. Dan nampak sekali keberadaan dari sulcus bicipitis. Ya. Sekarang kita cermati dulu dari kata-kata sulcus intertuberalis. Artinya apa kira-kira? Dia berada Di antara dua tuber. Ya, di antara dua tuber, yaitu mayor and intermedius serta minor at intermedius. Makanya disebut sulcus intertuberalis. Nah, ini disebut sulcus bicipitis. B itu artinya apa? Dua. Cipitis. Kira-kira ingat apa? Kaput. Ya. Bicipitis itu berarti sulcus ini tempat melekatnya musculus bicep brachii. B2 sep
perut. Jadi dia punya 2 kaput. Ya, punya 2 kaput. Nah, di brachii ini tendonya melekat di sini. Makanya dia disebut dengan sulcus bicipitis. Inilah nak, dari PAV saya selalu bilang, anatomi jangan dihafalin, tapi dimengerti. Lah piye to dok arepe mengerti wong tulisan tok, ya kan? Tapi dengan cara seperti ini kalian insya Allah bisa. Bisa ya? Oke, baik. Punya siapa ini tadi? Kuda, ya. Jelas terlihat pada kuda, tidak terjelas, tidak dapat dilihat pada ruminansia, karnivora, babi. Anjing bisa kelihatan nggak? Anjing kelihatan nggak? Tidak. Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Kenapa? Ini masih ada something. Kira-kira Risma bisa ngejawab nggak? Kira-kira apa yang menonjol yang membuat sulcus bicipitis tidak terlihat jelas seperti ini? Ya wes, iki mau jenenge apa nak? Sisi kene mau jenenge apa sisi kene? Sisi antara yang Tuberculum tuberkulum mayor. mayor. Ya wes, dia yang jadi masalah. Dia yang menonjol ke arah medial. Ya, dia menonjol ke arah medial. Apa namanya? Tuberositas mayor. Nah, ya, tuberositas mayor. Loh dok, ini kok disebut tuberositas mayor ya dok? Ini tadi katanya tuberkulum mayor. Betul nggak nak? Tuberkulum mayor itu digunakan pada kondisi yang cenderung rata. Ya, tapi kalau ini benar-benar dia menonjol. Ke arah mana? Ke arah medial. Lalu udah jelas sekali. Kelihatan bahwa ini sisi mana ini? Sinister juga ini. Ya, ini sisi sinister. Benar nggak ini kalau ini sisi sinister? Benar ya? Betul ya? Kalau ini sisi sinister betul ya? Kita lihat dari gambaran ini dan gambaran ini. Betul nggak? Ya, betul ya. Kalau yang belum bisa, please jangan diem aja ya. Please, please, please. Kalian ini ada berapa? 131. Dikurangi 2 orang, saya dengan Dr. Sulvi, dengan Bu Sulvi, ya. Berarti ada 129 mahasiswa di sini. Jangan diem ya, nak. Jangan diem. Sekali lagi, jangan diam. Kalau nggak ngerti, segera tanya ke teman-teman. Iku maksudnya dokter Yani ku apa toh? Kok ini bisa sinester? Dari mana sinester? Nanti diperjelas di lab. Ya, mungkin Bu Sulfi bisa membantu. Ya, bisa membantu nanti, bisa memperjelas. Yang kedua, yang kesekian lah. Kita tahu yang kedua. Yang kesekian, tolong ini di highlight. Ya, tuberositas mayor itu merupakan titik bahu pada ruminansia. Nah, kalau pada kuda siapa yang menjadi titik bahunya, nak? Tuberculum supragenoidalis. Iya, bener Anindya. Alhamdulillah nggak ngantuk. Padahal udah jam berapa ini? Ya, Alhamdulillah. Saya dulu kuliah osteologi di bawah asuhan Dr. Santo. Waktu itu warek 3. Jam berapa, nak? Jam 2 siang. Wah, ngantuk-ngantuknya ya di kelas. Kok ya kebetulan pas saya ya. Saya pas ngantuk, nak, yang namanya tulang itu ditutup noh di meja saya. Kaget saya. Ya, jadi dari situ saya langsung melek dan alhamdulillah saya menyukai anatomi gitu ya. Jadi dari anatomi saya ya gara-gara Dr. Santo itu. Beliau warek 3 waktu itu. Berak gitu. Bayangin tulang digebrakno di meja jam 2 siang. Jantungan rasanya. Oke, baik kita teruskan ya. Ini kembali lagi ini punyanya anjing ya. Ini ada
tuberositas teres minor, ya, posisinya ada di laterodistal dari caput humeri. Jadi dia ada posisinya, jadi caput humerinya itu kalian tarik ke bawah, gitu ya. Laterodistal. Loh, kenapa kok ini tidak menonjol? Karena ini sudah kalah dengan tuberositas mayor, gitu ya. Yang jelas dia ada di proksimal. Jadi ini adalah linea tricipitisnya ini, nah. Ya, ini adalah linea tricipitis. Dan dia akan melekat di sini musculus teres minor. Jadi sebenarnya anatomi tidak susah-susah banget gitu ya. Satu kena semuanya kepegang. Ya, tapi kalau satu miss ya yang lainnya ikut miss sudah. Buyar sudah. Gitu ya. Kemudian, nah ini linea tricipitisnya ya. Ini linea tricipitisnya. Kemudian ini di margo lateral fascias cranialis ya. Di antara tuberositas teres minor, ini tuberositas teres minor, dan ini adalah deltoideus, tuberositas deltoideus. Ya, ini linea tricipitis. Triceps brachii, di sini akan melekat tendo dari musculus triceps brachii. Gitu ya. Baik, sekarang saya tanya kepada kalian. Skema ini punyanya kuda. Ya, di sini sudah ada tulisannya, punyanya kuda. Dan kita lihat dia dari tampak dorsal, tampak depan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa yang menjadi acuan bahwa ini punyanya kuda dan tampak depan os humerus? Karena terlihat si tuberkulumnya itu. Terlihat tuberkulum, betul. Ini siapa yang jawab ini? Muhammad siapa ini? Muhammad siapa, nak? Muhammad Muhammad Prasetya. Eko. Oh, Muhammad Eko. Ya, betul. Karena dia terlihat tuberkulumnya. Jadi ini tuberkulum ini adalah ciri dari kuda. Satu. Yang kedua, tuberkulum ini posisinya ada di kranial. Sisi kranial, sisi depan kaki depan, sisi depan dari kaki, baik itu kaki depan maupun kaki belakang, itu namanya adalah dorsal. Jadi ini tampak dorsal. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan kalian seperti ini ya, performannya ya. UAS, nilainya A semua. Amin, Allahumma amin. A, B, C. Ya, A, B, C. Nah, itu ya. Sesuai dengan namanya, musculus deltoideus. Kalian ingat nggak kata-kata musculus deltoideus? Ketemu di mana? Origo dari musculus deltoideus. Ketemu di mana? Nggak ada yang ingat? Akromeon. Ya. Di akromeon. Coba dilihat lagi. Ya. Jadi dengan demikian besok kalau mau nyari semester 2, mau nyari musculus deltoideus, nggak mungkin kalian nyarinya di bagian distal dari humerus. Nggak mungkin. Pasti dia posisinya ada di bagian proksimal. Satu. Yang kedua, nggak mungkin kalian mencarinya di sisi medial. Pasti dia ada di sisi lateral. Ini loh nak kegunaannya kalian belajar osteologi. Paham ya? Oke. Pada sisi mana ini kalau gitu tuberositas mayor ini? Lateral apa medial? Medial, betul Risma. Ya, pada sisi medial. Lalu ingat ya, Dok, kenapa kok di sini ini minor, di sini mayor? Dari bentuknya kalian sebenarnya sudah harus tahu. Ya, ini lebih menonjol daripada yang di sini. Betul nggak? Ya, tuberositas teres mayor itu lebih menonjol daripada tuberositas teres minor. Ya. Nah, tadi kan saya menyampaikan pada kalian yang menonjol itu kan pada ekstremitas proksimal. Selepas dari ekstremitas proksimal, termasuk tuberositas teres minor ini, sampai dengan batas di sini, ini adalah korpus.
Nah, untuk tonjolan, itu kan yang saya sampaikan tadi. Kalau di ekstremitas proksimal, pada tulang panjang, yang menonjol itu berarti di lateral. Tapi kalau pada ekstremitas distal, yang menonjol itu berarti di sisi medial. Saya tidak menyampaikan pada korpus, ya. Saya tidak menyampaikan pada korpus. Tapi dari sini kalian sudah bisa lihat bahwa ini lebih sedikit lebih kecil daripada yang mayor, ya. Dan kebetulan ototnya pun di sini lebih tipis dibandingkan pada bagian ini. Makanya disebut teres mayor, ya. Dan latissimus dorsi. Sekarang sulcus musculospiralis atau sulcus brachialis. Istilah sulcus musculospiralis itu lebih cenderung kita terapkan pada punyanya kuda. Nah, karena apa? Kelihatan banget betul-betul dia itu berbentuk seperti spiral, terpilin, ya, terpilin. Dan karena dia itu dilekati oleh musculus brachialis, maka dia disebut musculospiralis, ya. Musculospiralis. Dia terpilin dan dia tempat melekatnya otot. Ototnya apa? Ototnya adalah musculus brachialis. Maka dia juga disebut sulcus brachialis atau sulcus musculi brachialis. Ya. Yang terpenting, tolong di headline lagi yang kesekian ini. Di sini tempat berjalannya nervus brachialis dan nervus radialis. Nanti insya Allah di semester 2, ya, di semester 2 kalian harus tahu pada kaki depan itu ada percabangan plexus brachialis, itu akan bercabang sampai dengan 12. Salah satunya adalah nervus brachialis dan nervus radialis. Ya, nervus brachialis dan nervus brachialis. Oke, pertanyaannya. Kalau kita mau cari nervus brachialis dan nervus radialis, itu kita cari pada sisi lateral apa sisi medial, nak? Sisi lateral. Kenapa, Eko? Karena sulcus musculospiralisnya itu ada di sisi lateral. Iya. Karena sulcusnya itu posisinya ada di posisi lateral. Satu. Yang kedua, ini kalau kalian tarik dari atas ke bawah ini, terus ke bawah ini menunjukkan dia sisi lateral semua. Ya, ini sisi lateral semua. Ya. Jadi tidak mungkin kita mencari musculus brachialis, nervus, maaf. Tidak mungkin kita mencari nervus brachialis dan nervus radialis ini itu pada sisi medial. Sehingga nanti kalau kita melakukan misalnya patah tulang, fraktur. Hati-hati dengan keberadaan nervus brachialis. Tapi kalau nyarinya di medial, ya nggak lucu. Ya. Tapi kalau tindakan operasinya itu dilakukan pada sisi lateral, benar, kita harus waspada dengan keberadaan dari nervus radialis dan nervus brachialis. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini pun demikian, nak, ya. Nanti kalian bisa baca, ya. Kalian bisa baca. Coba perhatikan condylus medialis atau trochlea, condylus lateralis atau capitulum. Kalau kita lihat dari struktur anatominya, ya. Kalau kita lihat dari struktur anatomi. Mengapa bagian yang saya beri tanda ini adalah condylus medialis? Mengapa? Karena dia lebih menonjol. Betul. Dia lebih menonjol, lebih lebar. Ya, lebih menonjol, lebih lebar. Ingat, ini adalah pada ekstremitas distal, os humerus. Yang menonjol itu justru bagian medial. Ya, yang menonjol itu justru medial. Biasanya kalian kebolak-balik antara trochlea dengan capitulum. Nah. Biasanya saya mengajak kalian mengingat ya dengan kata lem. Lem. Apa tuh, Dok? Kok iso ono kata-kata lem?
lem. Lea, Lea, medial. Trochlea, medial. Jadi trochlea itu adalah kondilus medial. Sehingga capitulum itu kondilus lateral. Jadi seperti itu saya mengajak kalian mengingat. Lem, lem, lem. Oke, paham ya? Sekarang cermati punya kuda, ya, punya kuda dan punya sapi. Ya, cermati punya kuda dengan punya sapi. Lihat ini, Nak. Kalau punya kuda, itu kesannya dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, kalau kita tarik lurus, tegak, dia akan membentuk 90 derajat. Artinya apa? Trochlea dan capitulumnya itu cenderung rata. Tapi kalau pada sapi tidak. Dia membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Dari sini kita bisa tahu bahwa trokleanya jauh lebih besar daripada capitulumnya. Kira-kira kenapa ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena atasnya, bagian ekstremitas proksimalnya, itu yang lateral, itu sudah sangat menonjol, Nak. Ya toh? Sudah sangat menonjol. Sehingga ingat prinsip keseimbangan tadi. Kalau dia yang atas menonjol, yang bawah menonjol, ambruk dia. Itu masalahnya. Ya. Ini adalah sebagai suatu korelasi dengan tuberositas mayor pada ekstremitas proksimalnya yang sangat menonjol. Sebentar, Nak, ya, ada adzan. Sudah asar, Masya Allah, cepatnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya. Sekarang pada bagian tepinya itu kalian lihat di sini ada epicondylus lateralis, ya. Ada epicondylus lateralis, dari sesuai dengan namanya berarti dia ada di bagian tepi dari capitulum, gitu ya. Nah, di sini nanti akan melekat tendo dari otot-otot ekstensor dan juga ligamentum colateralis lateralis. Oke, ini tolong digarisbawahi lagi, Nak. Kelompok otot ekstensor tendonya itu selalu posisinya ada
di sisi lateral. Sedangkan kelompok otot fleksor, tendonya itu pasti akan melekat di sisi medial. Itu diingat-ingat. Ya, nanti di semester 2 kalian ketemu, kalian harus bisa tahu gitu ya. Nah, ini ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, pada bagian kranial itu ada lekuan yang disebut dengan fossa radialis. Ya, fossa radialis. Nah, fossa radialis ini mengakomodir dari bentuk kaput os radius. Saat dia fleksi, saat dia itu mempersempit bidang sendi. Ya. Sendi kubiti itu adalah siku ya, Nak ya. Sendi kubiti itu siku. Ya, siku. Sedangkan yang di bagian ini di bagian dorsal, sedangkan di bagian palmarnya ya, pada bagian palmarnya kita akan ketemu fossa olecranon. Fossa olecranon di sini itu tidak apa namanya? Menjadi bentuknya itu menjadi penghambat ya agar kita tidak ekstensi. Jadi kita nggak keple begini. Ya. Ini tertahan di sini. Sama, kita juga punya ini. Ini fossa olecranon. Ya. Jadi mengakomodir bentuk prosesus anconius os ulna. Prosesus anconius os ulna. Anconius itu seperti paruhnya gagak. Ya. Seperti paruhnya gagak. Nah, ini ya. Ada keistimewaan, beberapa keistimewaan pada anjing dan kucing ya. Itu kalian lihat, itu adalah fossa olecranon. Berarti fossa olecranon ada di sisi palmar ya, Nak ya. Maka kita bisa lihat ini adalah kaput ya. Ini adalah kaput, berarti ini adalah tampak palmar gitu ya. Ini tampak palmar. Fossa olecranon ya, itu ada di kaudal. Dok, emangnya fossa olecranon dengan fossa radialis itu beda ta? Sebenarnya sama. Cuman fossa olecranon itu ada di posisi palmar, sedangkan fossa radialis ada di posisi dorsal. Ya, ada di posisi dorsal. Nah, ini pada anjing dia berlubang yang disebut dengan foramen supratrochlearis. Ya, supratrochlearis. Inilah yang menjadi petanda dari tulang belulang yang disampaikan ke anatomi tempo hari. Ya, bahwa kita memastikan bahwa ini adalah tulangnya anjing. Karena ada supratrochlearis ini. Ya, selain adanya carnassial dens yang posisinya ada pada bagian cranium ya, carnassial dens. Sampai sekarang posisinya apa itu belum jelas. Ya, belum jelas. Kemudian ada istimewa lagi, Nak, ya. Ada istimewa lagi. Pada kucing, ya. Pada kucing itu ada suatu lubang, ya. Nih. Ya, ini adalah fossa coronoideus yang akan mengakomodir bentuk dari coronoideus os ulna yang istimewa ya pada kucing. Tapi dia juga ada foramen supracondylaris. Ya, foramen supracondylaris. Itu pada kucing. Di mana di sini nanti akan dilewati apa yang di pembuluh darahnya yaitu arteri vena brachialis dan nervus medianus. Ya, akan dilalui oleh 3 struktur ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah supracondylarisnya, foramen supracondylarisnya. Ini ada fossa olecranon, ya. Ini adalah epicondylus lateralis. Ini punyanya kucing ya. Dia tidak terlalu spesifik ya. Tidak seperti halnya kuda ya. Lihat ini cenderung sulcus musculospiralisnya pun juga tidak terpilin seperti halnya pada kuda gitu ya.
Ini kondisi seperti ini sama juga pada punyanya domba kambing gitu ya. Tapi ingat domba kambing tidak ada ini foramen suprakondylarisnya. Foramen trochlearisnya, supratrochlearisnya juga nggak ada. Supra nak, supra di atas, di atasnya apa? Di atasnya trochlea. Kenapa kok disebut di atasnya trochlea? Karena apa namanya? Yang lebar, yang lebih lebar itu adalah trochlea atau condylus lateralis. Condylus medialis, lem ya. Condylus medialis. Coba dijawab. Bagaimana cara kita menjawab? Coba dijawab. Tuberkulumnya ada 3. Ya, betul. Terlihat ada 3 tuberkulum, mayor, intermedius, dan minor. Kemudian bentuknya rata. Terus apa lagi? Muskulospiralisnya terpilin. Jelas. Ya kan? Ya. Betul ya. Muskulospiralisnya terlihat jelas. Terpilin. Lalu apa lagi? Kondilusnya itu Dan itu rata. Betul. Ya, rata. Kapitulum dan trokleanya rata. Lalu kalau kita lihat ini sinister dari mana kita tahu? Karena itu dari tampak dorsal. Iya, Terus betul. latar. Tampak dorsal. Betul. Eko Prastio. Prayudo tadi kok hilang? Menghilang. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini adalah radius ulna. Ini radius ulnanya pada kuda. Dari mana kita tahu ini radius ulnanya kuda? Karena dia ulnanya itu hanya sebatas sepertiga proksimal. Setelah itu dia fusi menyatu dengan radiusnya. Ini radius dan ini adalah ulna. Apa yang harus kalian perhatikan? Ya, apa yang harus kalian perhatikan? Ulna itu posisinya adalah kaudo lateral. Kaudo lateral. Jadi dia posisinya ada di kaudal dan dia ada di lateral. Kemudian olekranonnya, proses olekranonnya itu mengarah ke medial. Ya, mengarah ke medial. Dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah sinester. Betul nggak? Kalau ini sinester. Betul nggak? Jessica, benar nggak ini sinester, nak? Bisa paham nggak? Bisa paham nggak kalau ini sinester? Tadi kan saya sudah sampaikan sama kalian, ya, bahwa ulna itu posisinya adalah kaudo lateral. Kaudo lateral. Berarti posisi ulna itu ada di belakang. Ya, ada di palmar posisi ulna. Berarti posisi ulna itu mengarah ke ekor. Ya. Maka ini adalah bagian depan ini. Ini bagian depan, kepala. Ya. Lalu kemudian saya sudah sampaikan tadi, ulna itu adalah kaudo lateral. Berarti ini harus ada di posisi lateral. Nah, posisi lateral kan berarti di sinester. Ya, berarti di sinester. Ya, paham ya? Nah, ini ya. Ini pada kuda. Ya, pada kuda. Dari mana kita tahu ini pada kuda? Ini hanya sepertiga, kurang lebih sepertiga proksimal. Ya, selebihnya dia melakukan fusi dengan radius. Ya, dia fusi dengan radius. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi kaudal atau palmar. Ini fusi dia. Ya, ini fusi. Nah, yang terpenting buat kalian itu adalah perhatikan posisi dari prosesus anconius. Ya. Prosesus olekrani.
Ya, caput radii, processus anconius, processus olecranon itu penting sekali pada anjing, Nak. Ya, penting sekali pada anjing. Ya. Nah, ini pada anjing, radius dan ulnanya itu terpisah. Ya, radius dan ulnanya dia terpisah pada anjing. Pada sapi bagaimana? Pada sapi itu sebenarnya terpisah, tapi bagian tengahnya ini dia menyatu. Ya, bagian tengahnya menyatu. Itu kalau pada sapi. Sehingga spatium interosiumnya, ya kalau pada kuda itu hanya spatium interosium proksimal, tapi kalau pada sapi itu ada spatium interosium proksimal at distal. Pada sapi, pada ruminansia. Ya, at distal. Tapi kalau pada anjing, ini benar-benar terpisah. Ini nanti akan berpengaruh pada persendiannya, Nak. Ya, berpengaruh pada persendian. Kita harus tahu itu ya. Nah, ini pada ini masih anjing. Ya. Kalian perhatikan ini olecranon, ini processus anconius. Processus anconiusnya ini nanti yang akan masuk ke fossa olecranon os humerus. Ya. Fossa olecranon os humerus. Sedangkan ini ya bentukan dari caput radius itu nanti akan masuk ke os fossa radialis os humerus. Ya, hati-hati nanti ya. Juga peranan dari processus coronoideus. Ini juga nanti akan masuk tertahan di fossa radialis os humerus. Ya, fossa radialis os humerus. Nah, ini tolong diperhatikan. Ya, ini harus kalian garis bawahi sampai dengan kalian ke klinik. Dan ini sangat sering terjadi di klinik. Ini salah satu penyebab patah tulang pada anjing-anjing muda. Selain patah tulang yang disebabkan karena bukan patah tulang, lebih spesifik ke luxatio, terkilir, ya, lebih spesifik pada luxatio. Tapi patah tulang juga bisa terjadi karena kondisinya yang tidak bisa berkembang dengan baik, dia mudah patah, gitu ya. Sekarang ossa carpales. Tadi saya sudah sampaikan pada kalian huruf C itu lebih dulu dari huruf T, ya. Huruf C lebih dulu dari huruf T. Sehingga di sini ada ossa carpales. Ossa berarti lebih dari satu. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua baris, ya. Terdiri dari dua baris, baris proksimal dan baris distal. Di mana baris proksimal dan baris distal juga terdiri dari beberapa tulang, ya, beberapa tulang pendek. Nah, yang harus kalian highlight itu adalah carpi accessorius. Carpi accessorius itu posisinya ada di paling lateral dan dia menjorok ke palmar. Ya, dia menjorok ke palmar sehingga pada hewan hidup dia nanti akan dilindungi oleh suatu jaringan ikat membentuk suatu saluran yang disebut dengan kanalis carpalis. Ya, kanalis carpalis. Nah, ini ya. Baris proksimalnya itu terdiri dari medial ke lateral, Mak. Ya, dari medial ke lateral. Os carpi radialis, os carpi intermedius, os carpi ulnaris, dan os carpi accessorius. Ya, os carpi radialis, intermedius, ulnaris, dan accessorius. Ingat, dari medial ke lateral. Demikian pula baris distalnya. Dari medial ke lateral, 1, 2, 3, dan 4. Kita perhatikan pada kuda jumlah secara keseluruhan itu bisa 7-8. Karena apa? Baris distalnya ada yang tidak ada yang ada. Ya. Sedangkan sapi atau domba itu baris distalnya yang 2 dan 3 itu bersatu. Sehingga dia ngitungnya cuma 1. Kemudian yang nomor 1-nya nggak ada.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dia jumlahnya ada 6. Ya, babi lengkap. Ya, babi lengkap. Tidak ada perkecualian. Sedangkan pada anjing itu os carpi radii dan os carpi intermediusnya yang mengalami fusi sehingga dia jumlahnya ada 7. Ya. Nah, ini gambarannya, Nak. Ini dilihat dari tampak dorsal ya. Dilihat dari dorsal sehingga kalau kalian perhatikan aksesorisnya itu menjorok ke palmar. Ya. Ini gambaran dari siapa namanya? Karpal ya, osa karpalis. Nah, ini ya, itu kita punyanya kuda bisa 7, bisa 8 ya. Saja sebenarnya semuanya harusnya 8 ya. Kemudian os metakarpal. Os metakarpal ya, kalau pada kuda yang berkembang itu hanya 1, yaitu metakarpal yang ketiga. Kalau pada kuda. Tapi kalau pada ruminansia, itu yang berkembang ada 2. Ada 3 dan 4. Sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan sulcus longitudinal dorsalis dan sulcus longitudinal ventralis kalau di bagian ventral. Ya, kalau di bagian ventral. Kemudian bagian distalnya ya, dia akan terlihat incisura intertrochlearis. Ya. Nah, ini pada kuda. Hanya yang ketiga saja. Sehingga sulcus longitudinal dorsal maupun ventralnya atau palmarnya itu tidak ada. Demikian pula sulcus intertrochlearisnya juga tidak kita temukan. Ya. Incisura intertrochlearis. Ya. Ini adalah ossa digitorum. Ossa digitorum manus itu terdiri dari os sesamoidea, yang atas ini adalah os sesamoidea, kompedale atau os palang pertama, koronale os palang kedua, dan ungulare os palang ketiga. Ya, ini adalah os sesamoidea proksimal dan ini adalah os sesamoidea distal. Os sesamoidea proksimal itu sepasang. Ya, sepasang ada di palmar di antara trochlea metakarpal dengan proksimal kompedale. Sedangkan sesamoid distal atau naviculare itu posisinya juga di palmar, Nak, tapi dia di antara coronale dengan ungulare. Os palang kedua dan os palang ketiga. Ya. Kemudian jumlah dari manus tergantung dari jumlah metakarpalnya. Ya, tergantung dari jumlah metakarpalnya. Kalau pada kuda hanya 1, pada ruminansia ada 2, babi juga 2, pada karnivora yang depan ada 4. Ya. Oke. Thank you for your attention. Setengah mati ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa langsung memahami ya. Semoga kalian bisa langsung memahami sehingga besok pas waktunya praktikum kalian bisa langsung action ya. Minimal kalian harus tahu lateral, medial, proksimal, distal, sinister, dexter. Harus tahu. Ya. Jangan sampai ketumpuan dengan minggu depan. Nanti ketumpuan dengan minggu depan dibandingkan antara kranial dengan kaudal jadi masalah lagi. Sebentar ini saya stop share. Saya tutup dulu.
Bentar, mana chatroomnya? Semua sudah absen? Permisi dokter, dari Oke, kelas A sebentar, atas sebentar. nama saya